Jadi minggu lalu kita bicara tentang apa, saudara? Culture. Ya. Kultur dalam gereja, saudara ya. Jadi beberapa minggu ini kita akan bicara tentang gereja, karena sudah tahu bahwa gereja, banyak gereja yang kemudian juga sudah bertanya, kenapa gereja bisa begini, kenapa terjadi masalah di dalamnya. Nah, jadi saudara, mengerti tentang gereja itu penting, saudara. Amin, saudara. Ya. Karena saudara, pertama, saudara harus tahu, saudara, pengertian gereja, saudara, menurut firman Tuhan bahwa kita ini adalah bait suci. Jadi setiap dari kita adalah gereja itu sendiri. Jadi kalau gereja itu bermasalah, itu masalah saya dan masalah saudara juga. Nah, pengertian tradisional saudara adalah, gereja adalah, saya umat ini pemimpin di depan, dia berbicara lalu dibagi dua kelompok. Kelompok pemimpin yang berdiri di depan ini pelayan, lalu kelompok umat. Jadi sepertinya ini adalah orang awam, ya. Ini adalah orang-orang profesional. Ya. Tapi masalah saudara, kita nggak lihat itu ada di Alkitab. Ya. Apakah saudara masuk ke surga? Saya masuk surga sebagai orang awam. Kan nggak begitu, saudara. Ya nggak, saudara? Ya, kalau saudara masuk ke surga, siapa kamu? Kamu orang awam, kamu profesional. Nggak ada begitu sudah di surga, saudara. Ya, kita di surga itu semua anak Tuhan. Betul? Amin. Ya, kita semua umat Tuhan, saudara. Kita semua dipanggil, kita semua dipilih. Jadi, saudara, konsep kita tentang gereja itu harus dirubah. Saya datang ke sini bukan sebagai penonton, tapi saya datang ini sebagai bagian dari gereja ini, dan gereja ini adalah hidup saya. Karena gereja adalah keluarga. Betul, saudara? Keluarga itu paling penting dalam hidup kita. Keluarga adalah keluarga adalah hidup kita, di mana kita itu bisa bertumbuh, kita bisa bernaung, kita mendapatkan asupan makanan, semua itu di keluarga. Keluarga adalah basis daripada gereja. Adalah dasar daripada gereja, saudara. Jadi, saudara, ketika Tuhan menciptakan keluarga, dia berpikir gereja itu seperti keluarga itu, saudara. Gereja sama dengan keluarga. Amin, saudara. Jadi kalau anak saya, saudara, misalnya anak saya secara fisik, Kenneth atau Grace, kalau punya masalah, saya terbawa, saudara. Ya, saya terbawa secara emosional, secara semuanya ke bawah, saudara. Kenapa, saudara? Secara spiritual, karena itu adalah keluarga saya. Ya kan? Saya nggak bisa, saudara, ya, ngomong sama anak saya, itu urusan kamu deh, papa nggak mau urus. Walaupun ngomong begitu juga, saudara, pusing, saudara. Orang tuanya, saudara. Ya, nah, kita itu beberapa, saudara, dilahirkan dari keluarga yang benar-benar nggak secara emosional tidak hadir dalam diri kita. Ya, kehadiran ayah itu lebih daripada secara fisik. Dia harus hadir secara emosi. Kehadiran orang tua itu harus secara emosional hadir dalam hidup anak itu, saudara. Bukan hanya secara fisik. Kita dari keluarga yang, saudara, yang kita orang, saya nggak, saudara, tapi kebanyakan keluarga saya, saudara, orang Chinese totok, saudara, itu hadirnya hanya secara fisik. Yang penting saya kasih makan, kasih uang, kasih kendaraan, semua dia butuhkan, saya kasih secara fisik, tapi secara emosional ketika saya susah, dia tidak hadir, saudara. Ya. Nah, itu merusak gambaran Allah di dalam hidup kita. Dan itu bisa kita bawa ke dalam gereja, saudara. Waktu kita bertobat, kita lahir baru, saudara, roh kita baru, jiwa kita belum. Ya. Roh kita itu baru, jiwa itu belum. Ya. Roh itu apa, saudara? Nah, saudara, ini jadi masalah, saudara. Bahkan, saudara, kadang-kadang, saudara, orang lahir baru tidak tahu dia lahir baru. Sangat problematik, saudara. Kadang-kadang orang datang ke gereja, dia hanya punya konsep, sekarang saya ini udah masuk gereja loh. Saya udah rajin ke gereja loh. Suami saya udah mulai berubah loh. Dia mulai rajin baca Alkitab loh. Tapi itu dangkal sekali. Dangkal sekali, saudara. Kenapa? Yang dia nilai semuanya adalah perbuatan di surface, di permukaan. Dia lihat bahwa, sekarang Billy itu datang ke gereja, anak saya sekarang lebih rajin baca Alkitab, di permukaan. Dan ketika kita kenal Tuhan, kita hanya ngerti dari permukaan. Di situ, saudara, kita tidak bisa mengalami kemenangan. Amin. Kita harus mengalami kemenangan. Karena kita ke gereja itu sama dengan di dalam pikiran kita ini yang belum terdidik, belum diperbaharui ini, bahwa saya sekarang tanda kutip ya punya agama baru. Tanda kutip ya, pertobatan karena saya sudah ke gereja. Pertobatan tidak sama dengan ke gereja. Betul.
Amin. Sama dengan melahirkan anak tidak sama dengan ke rumah sakit. Rumah sakit bersalin, saudara. Itu berbeda. Oh, istri saya udah ke rumah sakit bersalin, berarti dia udah melahirkan anak. Belum tentu, saudara. Nanti semua ke rumah bersalin keluar dari situ bawa bayi dong. Enggak, saudara. Ke gereja tidak sama dengan pertobatan. Tidak sama dengan kelahiran kembali. Dan kalau orang yang belum kenal Tuhan, yang dari kecil ke gereja dan nggak ngerti ini, itu yang bikin susah, saudara, untuk kita nginjilin dia. Karena dia punya konsep dan dibangun benteng oleh musuh bahwa saya sudah ke gereja. Coba ketemu Yesus nanti bilang di surga, bilang saya udah ke gereja. Ditolak, saudara. Ya, belum sampai pintu gerbang masih jauh dah. Go. Gak kenal kamu. Nggak ada urusannya, saudara. Nggak ada urusannya, saudara. Nah, itu pertama, orang yang belum lahir baru, kalau dia punya konsep yang salah, dia susah untuk bisa kenal Tuhan. Kedua, masalah kita nih, kita yang udah lahir baru, kita juga nggak ngerti. Kita tuh berpikiran sama kayak orang dunia. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, 1 Korintus, saudara, 1 Korintus 1 ayat 2, saudara, ya. Korintus itu gereja yang paling kacau balau, tapi paling penuh karunia rohania. 1 Korintus 1 ayat 2 dibilang gini, kepada jemaat Allah di Korintus. Ya. Kita baca bersama. 2, 3. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan suara orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Wow. Kalau saudara cuma baca di sini, jangan dimatikan dulu ya. Baca di sini, saudara. Saudara baca di sini, ini orang kudus semua loh. Di Alkitab, saudara, semua orang yang percaya pada Yesus, orang lahir baru, itu adalah orang kudus. Walaupun mungkin saudara pasnya, tapi saya kudisan, tapi saudara tetap orang kudus. Karena Alkitab manggil kita orang kudus. Betul nggak, saudara? Setiap orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus dalam kerajaan Allah dan dibenarkan oleh darah Yesus, ia adalah orang kudus. Jadi saudara kalau sudah baca di sini, saudara pasti bilang, wow, ini orang-orang Korintus luar biasa. Sebenarnya enggak, saudara, kayak kita. Halo, ya, kayak kita. Jadi saudara kalau baca, kalau saudara cuma ambil sepotong ayat ini, saudara lihat, wih, ini orang-orang nih luar biasa, dahsyat, orang kudus dipanggil menjadi orang-orang kudus. Wah, saya di gereja zaman sekarang, saudara, ya, itu saudara nggak diajarin bahwa saudara orang kudus, saudara. Cuma diajarin motivasi, bikin begini, begitu. Yang bukan basic, bukan dasar, saudara. Tapi saudara dipanggil menjadi orang kudus itu adalah dasar. Bukan perbuatan. Dasar. Jadi saudara kalau saudara lihat gereja ini, wah ini gereja luar biasa. Tapi mereka punya problem. Problemnya lebih gede daripada yang saudara sangka, saudara. Ya. Problemnya kalau saudara kita tahu sekarang hari ini udah heboh masuk ke mana-mana, dihujat di mana-mana. Mereka punya problem yang besar. Ya. 1 Korintus 5 ayat 1, saudara akan kaget, saudara. Memang aku orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Wow. Di gerejanya, saudara. Dan percabulan begitu rupa seperti tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang nggak kenal Allah. Orang nggak kenal Tuhan nggak kayak gitu katanya. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wah, incest sih, saudara. Kemungkinan si ibu tiri di sini. Tapi parah kan, saudara? Wow. Sudah pernah baca ayat ini? Pernah ya? Belum? Kurang baca Alkitab memang. Parah, saudara. Dan ini dia bilang, ada percabulan di antara kamu. Ya, jadi saudara, ya, di tengah gereja itu ada problem. Amin. Ya, jadi saudara di tengah kita pun bisa ada problem. Ya. Ini pernyataan yang sangat penting, saudara, bahwa seorang kudus itu tetap bisa berbuat dosa, dan punya karakter yang buruk, clear, saudara. Ya, cuma bedanya, kalau dia makin tinggi jabatannya, pendeta itu panggilan. Sama seperti jari saya. Jari saya ini panggilannya jadi jari jempol. Dia berfungsi sebagai jari jempol. Ya. Seorang gembala itu Allah panggil.
Allah tetapkan dia untuk jadi gembala. Jadi karena ini jempol, ya semua dia punya selnya itu berfungsi sebagai jempol bentuknya. Dari bayi itu semua tulangnya berbentuk sebagai jempol. Jadi kalau sudah dipanggil sama Tuhan, seperti semua orang punya panggilan, dan kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah ditaruh di situ. Tapi saudara, dengar baik-baik, panggilan tidak sama dengan kedewasaan. Anak saya dari kecil punya jempol. Justin, saudara, dari kecil saudara, punya jempol, jarinya, ya kan? Gitu. Waktu kecil ya, saya pegang tangan dia, saya remes dia. Sekarang dia remes saya, saudara. Sakit banget, saudara. Bertumbuh jempolnya. Emang waktu dia bayi itu bukan jempol juga. Jadi saudara, orang bisa punya karunia, itu tidak sama dengan kedewasaan rohani. Nah, gereja itu misunderstand, salah mengerti bahwa punya karunia sama dengan kedewasaan rohani. No. Problemnya ketika orang punya karunia ini dan gereja cuma lihat karunianya dipakai di depan, itu jadi masalah. Karena karakternya tidak menunjang. Amin. Ya. Kayak kalau sudah lihat di bintang-bintang film, ada yang dari kecil udah pinter acting, saudara. Ya, anak saya, saudara, ya, Kenneth tuh dari kecil udah pinter acting. Memang modelnya begitu, saudara. Gitu. Bawaan, saudara. Ya. Tapi saudara, ada orang tua yang boosting anaknya, anak itu makin merasa sombong, saudara, kan? Kayak over confidence. Yang confidence yang salah, saudara. Akhirnya hancur hidupnya, saudara. Karena itu pemberian, tapi tidak sama dengan karakter. Ketika kita menjadi ciptaan baru, yang menjadi baru itu adalah roh kita. Kita punya identitas yang baru dalam Kristus. Ya, kita lihat sebagai gambar yang roh, jiwa, dan tubuh, bisa lihat. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita ini ada roh, jiwa, dan tubuh. Dunia, saudara, mengajarkan saudara perhatikan tubuh saudara. Ya. Perhatikan tubuh saudara karena disitulah self-worth saudara sudah berharga karena tubuh saudara. Wah, saya cantik, wah, saya tinggi, wah, saya ganteng, wah, saya punya baju bermerek. Dia semua dari luar lihatnya. Itu dunia ajarkan. Tapi firman Tuhan mengajarkan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan yang pertama dijaga bukan fisiknya tapi rohnya. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kebalik, saudara. Jadi saudara, kita mesti tahu ini ketika kita datang kepada Tuhan. Yang paling penting kita jaga itu roh kita. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dan disitulah terpancar, saudara, kehidupan yang melimpah. Disitulah keberhasilan kita adalah kalau kita menjaga roh kita, hati kita dengan benar. Ya. Jadi saudara, jadi ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, dalam roh itu apa, saudara? Dalam roh itu ada identitas. Kata identitas. Bersekutuan dengan Allah. Dan hati nurani. Ya. Jadi saudara, persekutuan dengan Allah itu apa, saudara? Kita tuh tahu Allah itu ada. Tahu. Tapi kalau saudara belum lahir baru, belum kenal Tuhan, saudara nggak bisa bersekutu. Kalau saudara doa sama dia, rasanya jauhnya bukan main. Nggak ada jawaban. Saudara boleh berdoa, saudara boleh berpuasa, pokoknya saudara kayak ngomong sama tembok. Ya, saudara ngomong sama tembok kan ini mati, saudara, ya. Halo, apa kabar? Saya bukan nyembah ini. Oh Tuhan, saya nyembah Engkau. Tapi nggak ada reaksi, saudara. Nggak ada respon sama sekali. Ya. Jadi yang saya jalankan hanya seperangkat ibadah. Semoga Allah mendengarkan saya. Tapi saudara tahu dan saya tahu kita nggak perlu pura-pura, nggak ada respon. Itu cirinya rohnya mati. Tapi saudara, sekalipun rohnya mati, orang yang belum kenal Tuhan, tahu Tuhan itu ada. Takut dia bikin dosa. Karena di situ ada juga hati nurani. Dosa itu nggak boleh diajarin. Rasa bersalah itu bawaan dari Tuhan, untuk desain ditaruh situ, ceret dalam diri saudara.
Hati nuraninya rusak, saudara. Pertama kali saudara nyontek, masih ingat saudara? Ya, masih. Ini pura-pura orang kudus semua. Pertama kali saudara nyontek, masih ingat? Si Grace nggak pura-pura. Masih ingat? Enggak. Soalnya Lupa. Saudara ingat pertama kali saudara nyontek? Pertama kali saudara dia nyontek, saudara, itu nggak ada yang ngajarin, hati kita tuh deg-degan. Deg. Kayak jantung bung 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 bung. Betul nggak saudara? Iya. Nggak ada yang larang, tapi sudah tahu aja. Kayak ini salah. Itu hatinya bunyi terus. Tapi kalau diterusin, ya, setahun kemudian mati hatinya. Mulai makin berani. Mulai biasa aja, sampai jadi profesional. Sampai jual contekan. Tapi itu buktinya bahwa saudara, dia punya roh, cuma rohnya mati. Ya, identitasnya nggak ada. Jadi saudara, kalau saudara belum kenal Tuhan, wah maaf kata ya, nggak ada tolong deh. Nggak ketolong saudara. Dan masalah identitas ini nggak bisa diperbaharui. Sekali dia mati, matinya kekal. Jadi saudara, kalau kata orang Hokkien tuh, bokyu deh, nggak ketolong. Udah nggak ada apapun yang bisa nolong dia. Kalau saudara orang berdosa, dan saudara belum punya itu, saudara nggak ketolong apapun. Perbuatan baik apapun nggak nolong saudara. Itu sebabnya orang berbuat baik tidak bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena dia nggak bisa rubah identitasnya. Saya bisa pura-pura jadi perempuan, saya bisa percaya saya perempuan, tapi saudara kalau saya mati tetap laki-laki, identitas saya nggak bisa berubah. Demikian juga saudara, kalau sudah orang berdosa aja, mati identitas nggak akan berubah selama-lamanya. Karena begitu beratnya saudara, jadi ini dulu saudara, yang Allah lihat pertama itu adalah roh kita. Begitu identitas saudara mati, udah. Saudara tuh mau berdoa, mau apapun, akan balik aja berbuat dosa. Kan udah identitas. Nggak bisa. Saudara mau coba baca Alkitab, nggak bisa. Mau coba gereja, nggak bisa berubah aja, mati aja. Sudah mau baca Alkitab gimana pun nggak ngerti. Sudah sekolah teologi sampai S1, S2, teologi sudah boleh baca, tuh semua sudah hafal Alkitab, tapi nggak ngerti. Kamu boleh buka Alkitab, kamu nggak akan dapat pewahyuan. Karena kamu mati. Karena begitu berat. Jadi saudara, ketika Allah menciptakan manusia pertama, dia turun, dia ambil tuh tanah, saudara, dia bentuk dengan tangannya, dia tiup. Hidup. Tapi ketika manusia ini berbuat dosa dan mati, Allah tidak bisa lagi turun tangan untuk ambil tanah dan tiup lagi. Allah nggak bisa ambil orang yang mati rohaninya ini untuk tiupin ke dia kehidupan. Nggak bisa, saudara. Ketika kita berbuat dosa, begitu impossible buat kita, begitu nggak mungkin untuk kita dirubah. Allah kali ini harus kirim anaknya mati. Jadi untuk menciptakan kita kembali, Allah harus mati. Supaya dia bisa lahir di hati kita. Sudah tahu seberapa beratnya dosa dan betapa hebat dan dahsyatnya keselamatan itu. Dia harus bayar pakai anaknya. Dia harus pakai darahnya sendiri untuk merubah hidup kita. Jadi saudara, ketika Yesus bangkit saudara, dia rubah, dan ketika sudah terima Yesus, dia masuk dalam hati saudara, dia rubah identitas saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, kita baca bersama, 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Jadi barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya suka satu terjemahan sudah bahasa Inggris yang whoever in Christ is a new species. Spesies baru. Sudah ngerti yang belajar biologi? Spesies baru. Berarti saudara, bayangin saudara ya, berarti saudara setelah Allah menciptakan, Allah berhenti pada hari ke-6, betul nggak? Ya.
Setelah Allah berhenti pada hari ke-6, saudara, rupanya saudara ketika Yesus bangkit, dia sekali lagi create pada hari ke-7. Karena hari ke-7 adalah hari kebangkitan Yesus. Dia create a new creation. Ada 7 hari kan dalam seminggu? Hari ke-6 dia berhenti, sisa 1 hari. Hari terakhir, itu penebusan kita. Dia create a new creation. Ya, a new species. Kalau sudah suka biologi, saudara ya, kalau suka biologi, itu spesies itu benar-benar lain, saudara, beda sendiri, ya. Yang sudah nyontek memang susah yang ngertinya ya. Saya kira jelas. Tapi spesies yang baru itu baru banget, nggak ada sebelumnya. Jadi saudara, kalau saudara udah lahir baru, saudara terima Yesus, saudara itu makhluk yang nggak ada 2000 tahun yang lalu, yang sebelum Yesus mati itu nggak ada kayak saudara. Nabi perjanjian lama pun nggak kayak saudara. Makanya dibilang yang terbesar dari perjanjian lama masih terkecil dalam kerajaan surga, kalah sama saudara. Yang terbesar dalam perjanjian lama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pun kalah, saudara, sama orang yang lahir baru. Kalah dalam kuasanya, kalah dalam pewahyuannya, kalah dalam pengertiannya. Karena dia nggak bisa, karena Yohanes Pembaptis pun Roh Kudus belum tinggal dalam diri dia. Padahal dia adalah nabi terbesar. Segitu hebatnya saudara dan saya. Kita nggak pernah tahu itu, saudara. Jadi saudara dan saya itu dahsyat. Kita itu dikasih identitas baru. Ya, identitas itu sangat penting. Identity itu everything. Ya. Apa itu identitas, saudara? Identitas, the very being of you. Ya. The very nature of you. Aslinya kamu. Kamu tuh sebenarnya siapa? Itu identity. Ya. Susah jelasan. Tapi mari kita coba, misalnya kita ambil uang. Saya kalau taruh di sini, ini nggak ada yang nyuri. Oke, nggak ada yang tahu, sudah nggak ada yang nyuri, nggak ada yang ngambil sekarang, karena semua mata melihat, ya, semua mata melihat. Masalahnya, saudara, ketika semua tidak ada, dan tidak ada yang tahu dia ketinggalan uang. Dan semua tuh gelap di sini. Saya datang di sini sendirian. Saya mencuri nggak? Saya ambil nggak? Nggak ada yang lihat loh. Apakah sudah berbuat dosa nggak? Oke nggak kamu berbuat dosa waktu itu? Nah, itu identitas. Jadi saya aslinya itu, kalau saya memang diciptakan baru, aslinya saya itu saya nggak mau ambil. Nah, itu dia, saudara, the power of identity. Because you will act according to your identity. Saudara akan bertindak sesuai dengan identitas saudara. Nah, tetapi pengertian identitas lebih dalam dari ini, saudara. Gitu. Ya, lebih dalam dari ini. Identitas itu, saudara, ada your nature, your very being, the real you, ya. Sehingga saudara, ketika identitas saya itu ciptakan baru, itu saya berubah semua, being, my being. Itu bahasanya Yesus, saya keberadaan saya itu berubah. Saya bukan lagi Stefanus yang dulu, saya Stefanus yang baru. Saya berubah. Makanya saudara, banyak sekali sudah ketika sudah lahir baru, saudara rindu ke gereja. Ada yang begitu? Ya, pokoknya pengen ke gereja gitu. Dulu enggak gitu kan. Dulu kalau ke gereja bego banget gitu. Ingat enggak, saudara? Saya ngalami itu, tiba-tiba pengen berdoa, pengen pokoknya pengen Injil. Siapa yang begitu lahir baru pengen Injil? Ah, itu dia, saudara. Kayak ngelihat teman saudara, dia berdosa nih. Dulu tuh nggak begitu. Ya, jadi kalau apa yang saya lakukan dengan ini, itu my real being. Itu identitas saya kembalikan. Ya, identitas saya. Nah, tetapi secara rohani definisinya lebih dalam dari itu, saudara. Jadi waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, mari kita menjadi manusia serupa rupa dan teladan kita. Imago Dei, my picture. Jadi Tuhan ketika ciptakan Adam dan Hawa, dia membuat mereka menjadi my picture. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, menjadi my son. Powerful ya. Kita tuh beda loh sama Adam dan Hawa. Dia different. Jangan bilang saudara sama, different. Dia imago Dei. Kita his son. Lebih dari image. Kita bawa nature dia. Jadi
Identitas itu sangat penting. Identitas itu fix. Nggak bisa dirubah. Identitas itu pemberian dari Tuhan. It's given. Saudara, tidak satu pun di sini, saudara, kalau saudara lahir, tentukan diri saudara waktu belum lahir. Pilih laki atau perempuan. Ya, terus pilih. Aduh, nggak keren nih, muka begini. Pilih campuran Amerika sama India. Nggak bisa. It's given. It's determined by Almighty God. Itu diberikan. Jadi saudara lahir sudah kromosomnya XX atau XY. That's your being. Oke? Kamu boleh nggak percaya, kamu boleh bilang, feelingnya saya cewek. Nah saudara, iblis itu berusaha merubah identity. Karena identity itu very basic of you. Yang bikin kamu berhasil itu because of your identity. Itu sudah Tuhan tanam dalam diri kamu. Kamu berhasil, itu bukan karena kamu pinter, karena identity kamu. Makanya ada orang lahir sudah pinter dagang. Nangkep gak saudara? Cuma karena jatuh dalam dosa jadi penipu. Tapi identitasnya di situ. Jadi itu pemberian Tuhan. Nah saudara boleh bilang gini ya, saudara zaman sekarang, saudara kan orang dia di Inggris kan, mereka protes saudara kan, karena diputuskan akhir pengadilan bahwa kamu laki atau perempuan determinasinya dari XX atau XY, kromosom kamu. Dari kromosom. Terus mereka nolak, nggak bisa. Harus dari perasaan saya. Nah, saudara, kalau saya nggak bisa membuktikan kamu laki dan perempuan dari kromosom kamu, dari apa saya membuktikan bahwa ini hitam atau putih? Nggak ada lagi basic dalam hidup ini, runtuh semua standar. Nah, nggak saudara? If I cannot say you are man from your chromosome, but you are man or woman, it depends on your feeling, on what base I determine is this black or white. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi kebenaran. Semua relevan. Chaos. Memang tujuannya iblis itu. Kemudian menjadi pastor, boleh mencuri. Ini mencuri atau bukan mencuri? Oh tergantung saya, feeling saya. Nggak ada standar baku lagi. Ngerti nggak saudara? Dan ketika itu tidak ada sesuatu yang baku, kita kehilangan identitas kita. Our life is messy. Berantakan hidup kita. Kenapa saudara? Karena saudara, bahkan saudara udah lahir baru pun, sepanjang hidup saudara, what you fighting for, apa yang saudara lakukan, perjuangkan. Oh, saya berjuang supaya saya punya uang. Saya berjuang supaya saya kaya. Saya berjuang, kenapa? Biar saya dihargain. Biar orang-orang tuh, kalau saudara saya lihat tuh jangan sok buang muka. Kalau dia lihat, oh ngeliat muka saya, hargain. Waktu saya punya uang, semua datang. Waktu saya nggak punya uang, semua pergi. Sebenarnya basic dari itu, dasar akar itu, saudara, apa yang dia perjuangkan? Identitas. Sudah tangkap nggak? Karena saya punya uang, saya dihargain, maka saya cari uang. Tapi sebenarnya dasar paling dalam adalah saya dihargain. Identitas. Powerful identitas itu, saudara. Identitas itu yang masih jatuh dalam dosa itu salah. Jadi identitas itu itu is determined, ditentukan, ya, determined by your creator. Ditentukan oleh pencipta saudara, identitas saudara. Dan itu menentukan your self-worth. Saya berharga nggak di situ? Yang menentukan martabat saya, ya, martabat, dignity, saudara, ya. Karena martabatnya sudah dihargai karena your being. Karena kamu siapa? Dunia aja ngerti bahwa kalau ini manusia, saya harus harganya sebagai manusia. Walaupun dia tidak bekerja, tidak menghasilkan, tidak ini, saya harus hargai karena martabatnya manusia. Bukan binatang, saudara. Itu martabat. Jadi saudara, kita ini di-create, diciptakan Tuhan untuk dihargai karena kita ini siapa, bukan karena apa yang kita bikin. Amin, saudara. Bukan karena apa yang kita bikin. Karena kamu ini siapa. Dan semua kita, saudara, saya pernah ya, saudara, ada satu orang, ya, ini seorang pengkhotbah terkenal, saudara, ya. Oh, anaknya saudara kacau, saudara, hidupnya. Dia pengkhotbah terkenal sekali, sudah pasti tahu kalau sebutin namanya, saudara, ya.
Di TV di mana penyembuhan luar biasa. Suatu hari dia ke Israel, saudara. Anaknya rusak, sudah ninggalin Tuhan. Terus papanya bilang sama anaknya, kamu mau apa hari ini? Anaknya bilang, papa berani nggak nemenin aku ke klub malam ini? Wah, saudara bisa bayangin ya. Lagi khotbah depan TV, depan tuh semua orang lihat. Malam ini temenin saya ke klub. Roh Kudus bilang sama papanya, temenin dia malam ini. Papanya temenin dia. Anaknya mabok-mabokan, demam gitu-gitu ya. Sudah ngerti maksud saya? Ya. Ngerti ya? Mabok lah apa di depan bapaknya gitu. Dah gitu. Ya. Selalu questionnya, do you still love me? Saya tahu dalam hati saya questionnya apa? Kalau saya hidupnya berantakan, kamu masih sayang saya nggak? Suami istri itu pertanyaannya. Anak ke orang tua itu pertanyaannya. Kamu bisa nggak kasihin saya tanpa syarat? Itu cuma bisa dapat dari Tuhan sebenarnya. Nggak bisa dari manusia, karena kita semuanya broken. Kita bisa kasih sebagian, saya bisa mencerminkan, tapi saya nggak akan sempurna, saudara. Jadi saudara, habis itu saudara, habis pulang saudara, anak itu besoknya berubah hidupnya. Sampai hari ini saudara, jadi dia dan suaminya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Cuma akan apa? Now I know my dad love me. Self-worth, saya berharga nggak? Ya. Kalau sudah nggak punya identity, sudah jadi kacau hidup. Sudah tahu apa yang sudah perjuangan sebenarnya? Sudah hidup kacau-kacau. Ya. Identitas. Lagi mencoba, ini siapa yang hargain gua nih? Siapa yang perhatiin gua nih? Siapa yang muji gua nih? That identity determines your purpose. Identitas membuat kamu punya tujuan. Kamu punya reason, alasan buat hidup. Jadi bisa saudara, orang lahir baru kalau nggak diajarkan kebenaran ini, dia hidupnya kacau, nggak punya alasan untuk hidup. Kenapa? Karena dia nggak tahu identitas dia. Bisa. Ya. Bisa seperti itu saudara. Nah kita semua saudara ketika kita lahir baru, belum mengerti identitas kita. Kenapa? Because understand your identity, mengerti identitas saudara, brings you wholeness, membuat saudara sembuh. Ya. Dan saudara punya alasan untuk hidup, saudara punya pikiran yang tenang dan tujuan hidup. Karena sekarang saudara, misalnya saya semakin mengerti ini, saya nggak berjuang kayak dulu saudara ya. Ketika saat ada pembicara tamu datang gitu ya, atau siapapun orang yang hamba Tuhan besar datang ke gereja, dia berkhotbah, saya temenin dia, saya tuh kayak, aduh, ini musiknya nggak benar nih. Aduh, gimana nanti nih? Jelek banget, kan jam segini jemaat gua belum datang lagi, gimana nih? Ini tamu udah datang nih. Nanti dia, jadi semuanya pandang masih ke, sudah ngerti nggak? Identitas. You cannot become who you are. And there's problem in our life, kan? Akhirnya sudah become apa yang people ngomong tentang kamu. Mess, hancur hidupnya. Karena saya berusaha kayak dia. Saya bukan Billy bukan pastor. Billy bisa dimuridin pastor. Dia bisa belajar nilai dan visi dari saya, tapi identitas dia tetap Billy. Ketika dia berkhotbah, ketika dibawain, pasti beda sama pastor. Nilainya oke. Itu pun harus diterjemahkan oleh kepribadian dia, berubah semuanya. Tapi saudara, kalau dia nggak ngerti ini saudara, bahkan di gereja pun, kadang-kadang ketika orang kita muridin, dia berusaha persis ambil identitas pemuridnya. Nggak bisa. Dia pakai urapannya orang lain, sepatu orang lain, hidupnya hancur berantakan, karena dia lagi coba niru, oh Billy gayanya begini ya, gaya jalannya main drum begini ya, kalau saya main drum hancur sudah drumnya. Ya kan? Tapi saya coba niru gitu. Ya kan? Saya belajar, tapi saya nggak bisa sebagus dia. Karena ada anak yang lahir pun tuh udah dengar ketokannya pas. Saya sudah ketokannya betulin busian terus. Tepuk tangan, entah kenapa sudah saya pasti salah tepuk tangannya. Nggak tahu kenapa saya isi yang kosong itu Bang. Pokoknya kebalik aja, selalu begitu saudara. Apapun itu saudara, pasti kebalik saya.
Nggak bisa saya main drum ini aduh ini gimana gitu. Nggak tahu kalau dilatih bisa, tapi nggak bisa gitu lah. Nggak jalan ininya. Itu karena udah diberi Tuhan seperti itu. Kalau saudara punya identitas, saudara di situ saudara tuh punya potensi. Nangkep nggak saudara? Jadi saya ini memang udah diplot jadi gembala. Udah di sini tuh udah chipnya saudara. Jadi saya khotbah pun saudara, kadang-kadang saudara saya nggak siapin, ya. Tapi jangan salah ya, sudah jangan anggap nggak siap itu negatif. Karena saya nggak siapin, karena menurut saya khotbah itu kalau dipersiapkan pada saat terakhir itu berarti kayak saya bertinju berarti sekarang gitu. Tapi saya baca Alkitab, saya berdoa setiap hari. Jadi khotbah pun saudara kalau saudara taruh di sini, ya 5-10 menit saya bisa bikin saudara. Karena identitinya. Saya langsung bisa lihat masalah dalam gereja, tapi kalau bisnis saya susah. Susah sekali. Ini nggak ada gambarannya, nggak keluar saudara. Karena bukan desainnya saya. Jadi, saya berharga nggak? Berharga. Sangat. Ya nggak sih saudara? Ya. Saya bersyukur nggak sih ada Pak Step? Amin. Tapi percaya kalau Pak Step jadi bisnismen, saudara nggak bersyukur ini. Ngerti nggak saudara? Kalau saya jadi bisnismen, saudara tidak akan sebersyukur ini. Mungkin saya bisa kasih persembahan perpuluhan. Saya punya bisnis juga, saudara. Kalau saya mau gedein, bisa, saudara. Dan kalau saya mungkin bisa kasih persembahan perpuluhan, tapi saudara nggak merasa diberkati seperti ini karena saya punya panggilan bukan di situ. Jadi setiap saudara itu berharga. Karena setiap saudara itu punya unik panggilan yang tidak ada. Ya. Cuma ada satu Joan. Walaupun ada Joan lain-lainnya, tapi cuma ada satu Joan. Ya, Joan tanya cuma satu gitu. Ya kan? Yang model gini gitu kan, cengengesan bisa gini. Nggak ada lagi. Puji Tuhan cuma satu cukup. Dua keblenger kita. Temennya tahu, dua blenger, udah nggak, dua tuh kita pusing gitu. Ya. Cuma satu. Dan cuma satunya itu saudara, bukan cuma hari ini. Dari dulu sampai kekekalan, cuma satu. Contoh. Segitu spesialnya saudara, nggak ada lagi. Walaupun sudah kembar pun tidak sama. Kembar identik itu cuma sama fisiknya, not inside. Beda, panggilan bisa beda. Maka orang kembar identik pun beda. Begitu dia ngomong sama, ini cara ngomong beda ya. Gitu. Sudah mulai kenal anaknya yang mana yang ngomong. Jadi saudara sudah itu begitu unik, begitu spesial, dan saudara itu menjadi berharga ketika saudara menemukan tempat saudara. Ngerti nggak saudara? Jadi semua saudara itu berharga, tapi you must know where you are. Kalau pastor di luar NLAK, pastor khotbah di luar NLAK, saudara, itu ya harganya turun. Gitu. Karena saya dipanggil untuk melayani saudara. Saya dipanggil untuk membangun. Tidak semua pastor seperti itu. Ya. Kalau saya mau datang ke Taipei sebentar lagi, ke Korea semua, wih Pak Asep mau datang, nanti di airport penuh dia yang jemput. Jadi berharga karena di tempatnya yang benar. Nangkep nggak saudara? Ya. Jadi identitas itu penting. Ketika manusia berdosa, ya, hal pertama yang iblis ambil adalah identitas. Ya. Anak-anak saudara, identitasnya ketika dia belum kenal Tuhan, sangat bergantung apa kata papanya. Kita yang belum dewasa rohani, perkataan bapaknya itu penting. Karena papanya itu wakil dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau saudara marah anak saudara itu salah tempat, ya, itu sudah mesti revisi itu. Gitu. Sangat penting perkataan papanya. Ya. Jangan pernah ngomong kayak anak cowok, kamu kayak cewek. Jangan ngomong gitu. Kamu bisa karena kamu cowok gitu. Itu identitas. Ya. Identitas itu adalah yang kita fight for that. Makanya selalu iblis yang nyerang pertama itu identitas. Ya. Ketika Yesus dibawa pencobaan pertama yang iblis bilang, "Kalau kamu anak Allah." Identitas kan? Kalau kamu anak Allah. Dia nggak bilang kalau kamu Mesias, karena Mesias itu pelayanan dia.
Anak Allah itu identitas dia. Identitas saudara dan saya yang pertama-tama, ketika kita lahir kembali, kita adalah anak Allah. God punya relationship sama you. Treatmentnya adalah anak. Di sini banyak jemaat, tapi yang satu ini anak. Relationship-nya anak. Jadi dia punya akses langsung. Dan dia nggak bisa ditolak. Karena anak, lahir di rumah. Karena saudara adalah anak, Allah nggak bisa tolak saudara. Nangkep nggak saudara? Penting. Kalau ini nggak ngerti, susah pelayanan. Susah memenuhi panggilan. Nanti Tuhan masih sayang nggak ya sama saya? Ini saya salah, bikin salah Tuhan ini nggak ya? Anak saya bikin salahnya banyak, tetap aja pulang makan. Gua kulkas pinjam mobil lagi, saudara. Minta, bukan pinjam, minta mobil. Tuh. Kalau anak gitu, saudara. Saya cuma kasih tahu contohnya anak sama bukan anak, ngerti nggak, saudara? Ya. Itu makan sama si di sebelah si Jasin makan bakmi. Pak, bayarin ya, papa yang bayarin ya. Sudah dia pergi melongos, bisa pergi gitu, saudara. Karena anak. Gitu. Coba kalau saudara minta, pasti bayarin ya, bertobat loh. Kerajaan Allah sedekat sebentar, api surga turun nyambar kamu kalau kamu nggak bayar ya. Kita itu tiga hal yang saya tahu dengan pasti. Number one, saya selamanya anak. Identitas itu nggak bisa diambil, saudara. Cannot. Bisa ditipu, nggak bisa diambil. Jadi saudara dan saya selamanya ada anak Allah karena kita ada ciptaan yang baru. Tuhan nggak bisa ninggalin saudara lagi. Karena saudara anak. Dulu yes, karena saudara belum lahir baru. Nah, yang kedua, saudara, ya, saya tahu ini saya selamanya laki, saudara. Di surga pun saya laki, saudara. Amin. Jadi jangan dapat penglihatan pas saya di surga, itu penyesadan, saudara ya. Pasti laki. Number 3, saudara, kalau saudara seorang laki sudah punya bapak rohani atau bapak jasmani, saudara selamanya bapaknya dia. Nggak bisa dirubah. Saya bisa buktikan sama saudara. Karena Yesus bilang, bapakmu Abraham, masih bapaknya kan? Setelah sekian ribuan tahun, dia bilang sama orang Israel, bapakmu Abraham, yang udah di surga itu bapakmu Abraham. Masih bapaknya. Apapun tidak berubah, itu identitas. Kalau mau menang, ambil identitas, berperang. Jangan apa yang sudah rasakan. Amin, saudara. Ya. Nah, karena kita masih hidup dunia, saya panjang sedikit hari ini ya, saudara ya. Karena kita masih di dunia ini, dan karena kita belum tahu identitas kita, dan banyak orang kita dia lahir baru, dia belum tahu identitas dia, maka jadi kekacauan, saudara. Oke, dan kemudian di gereja kalau nggak diajarin terjadi kekacauan, saudara. Kalau kita masuk gereja, ya kita pikir, semua orang kudus yang udah sempurna gitu, saudara. Nah, saudara, ya di dalam gereja Tuhan, saudara, di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 2:12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, ayat 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat ke-14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, anak-anak muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam diri kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Berarti, saudara, di dalam gereja, minimum ada 3 orang ini. Anak-anak, orang muda, bapak-bapak. Anak-anak dalam bahasa asli itu bayi, saudara. Ya. Itu bayi rohani. Oke? Kemudian ketika orang muda, dia telah mengalahkan yang jahat. Yang jahat itu apa, saudara? Mengalahkan cara berpikir yang salah. Mengalahkan emosinya yang salah dengan firman Tuhan. Itu anak muda. Dan kemudian bilang kepada bapak-bapak, karena yang sudah kenal dia dari semulanya. Itu definisinya. Dari mana kamu tahu itu anak-anak, itu orang muda, dan itu bapak-bapak. Gitu. Ya. Nah, saudara, ketika kita masuk ke gereja, saudara, kita tuh ketemu 3 orang ini plus 1 yang belum bertobat. Kan di gereja kan ada orang belum bertobat, belum lahir baru. Nanggap nggak, saudara? Halo? Ya.
Ini penting untuk kita menjaga pertumbuhan jemaat kita, untuk kita bisa sama-sama maju ke depan. Amin, saudara. Coba lihat orang sebelah saudara. Coba lihat. Nah, bayi atau orang dewasa? Coba lihat sebentar. Tapi sama aja, saudara. Seriously. Kemarin saya ngobrol sama Holy Spirit, orang tua itu sama aja. Dia ngakak-ngakak ngeliat chatnya. Sama aja. Itu membuktikan sebenarnya dewasa itu dilihat dari spirit, bukan dari casing. Ya, saya 2 tahun lalu ngelayanin saudara, orang-orang yang dewasa, hati bapak, nangis sampai guling-guling saudara. Terus ada anak youth datang ke saya bilang, Om, ini lebih parah dari kita, hati bapaknya lebih rusak ya. Sama aja. There's no different. In spirit, dalam roh tuh nggak ada bedanya. Cuma ya memang lebih banyak makan asam garam kan saudara. Jadi ya lebih darah tinggi sih. Itu aja kelebihannya, nggak ada lagi. Lebih cepat marah, lebih karena di otoritas gitu. Itu aja. Gitu. Kalau depan anaknya kan kayaknya mesti jaga nih. Tapi depan orang lain sama aja. Gitu. Kalau depan anak kan dia harus fungsi sebagai papa. Gitu. Ya. Nah, jadi sudah terjadi gesekan ketika kita masuk dalam gereja, terjadi gesekan. Nah, ada yang namanya habit, kebiasaan, karakter. Ketika saudara kenal Tuhan, ini kan jiwa saudara masih punya masalah toh? Nangkep nggak saudara? Jiwa saudara punya masalah, makanya saya bilang RE itu boleh lebih dari sekali. Gitu. Dia kayak bawang bombay saudara, yang berlapis-lapis. Ya. Ada tempat tertentu dalam hidup kita, itu iblis sudah membangun benteng yang kuat. Lu jangan ambil yang ini nih. Dia kuat bangun dalam hidup kita. Jadi itu semua kepercayaan yang tidak masuk akal, kita nggak pernah kelola, tapi kita percaya. Itu benteng yang dibangun musuh, membuat sebuah takut dalam diri kita, nanti saya kena kutuk. Diikat kita sebenarnya rupa, itu susah dilepasnya. Dan itu perlu pengajaran yang berlapis-lapis untuk lepasin kita dari itu. Nah, bukan cuma itu, masih banyak yang lain-lainnya. Oh, kalau saya nggak kaya, saya nggak dihargain. Oh, itu sudah di benteng yang musuh bangun. Saya dari kecil, papa saya bangun hidup saya kayak begitu. You mesti kaya. Kalau you nggak kaya, belum jadi orang. Nggak tahu sih saya jadi apa ya. Kalau bukan orang, apa ini saudara ya? Kalau nggak kaya, nggak jadi orang. Itu sudah jadi sebuah tradisi, sebuah benteng yang musuh bangun. Dan ketika kita masuk ke gereja, itu bisa jadi habit. Habit artinya sudah lakukan itu tidak sadar lagi. Contoh, kalau sudah ke gereja di gereja lama, banyak orang telat ke gereja. So, oke, kayak nggak ada rasa bersalah gitu. Hihi, telat. Ke gereja siapa? Ketemu Tuhan, telat. Gitu kan? Lagu 1 nggak datang, lagu kedua nggak datang, amin datang dia, muncul. Ya, itu kan sebenarnya sesuatu yang salah ya. Tapi kok kita nggak berasa, gitu. Padahal nih, besok saya ke airport, saudara. Besok saya harus berangkat jam 7 pagi. Jam 4 sudah jalan. Karena kalau pesawat telat, tinggalin saya. Tapi ke gereja telat, oke. Jadi saya lebih menghargai pesawat saya pada gereja daripada Tuhan. Tapi oke-oke aja, nggak ada rasa bersalah. Karena sudah jadi kebiasaan. Loh, sebenarnya kan percaya Tuhan tuh ada nggak sih gereja? Percaya sih, Pastor. Tapi ya begitu. Tuhan kan maha pengasih, gitu. Ya, tapi bukan masa Tuhan maha pengasih, masa saya nggak pernah honor Him as my God. Gitu. Saya nggak pernah sadar, oh ini buat saya ibadah penting, karena di gereja lama saya yang penting saya datang dianggap sudah ke gereja. You see, saudara, itu dibangun tradisi manusia. Jadi habit, kebiasaan. Oke, menjadi kelemahan. Ya. Ketika saudara masuk ke gereja, setiap orang sini punya kelemahan. Jangan kerjasama sama semua orang, apalagi kerjasama ekonomi. Jangan. Karena orang-orang punya kelemahan. You mesti kenal dulu orangnya. Amin, saudara. Gitu. Mesti tahu. Bukan nggak bisa di-trust. Nah, trust itu ada levelnya, saudara. Kita lihat sebentar ya. Level pertama, saudara, trust itu harus dibangun. Saudara masih ingat, minggu lalu kita bicara bahwa pertama saudara kita baru kenal, kita honeymoon. Betul nggak, saudara? Ya. Perkenalan honeymoon. Wah, si Johan lucu. Orangnya baik. Ya, cariin saya toilet gitu. Suka banget, ya. Saya berharap dia jadi singer yang baik, dancer yang baik. Muncul pengharapan.
muncul pengharapan. Wih, gereja ini orangnya baik-baik ya. Yes, baik-baik, tapi kita ini belum sempurna. Amin. Saya bersyukur kita berusaha membangun gereja ini dengan benar, tapi kita tuh tidak sempurna. You have to know that. Ya, ada yang bayi rohani, ada yang anak muda rohani, ada yang orang dewasa rohani. Gitu, ya. Jadi saudara harus tahu ini. Kenapa saudara? Kalau enggak, nanti saudara kecewa. Halo. Amin. Ya. Kecewa nanti saudara. Loh kok sama aja sama gereja sebelumnya? Kecewa karena suatu di gereja itu penuh orang itu, kemudian dia punya pengharapan, kemudian saudara dia punya pengharapan, kemudian dia kecewa saudara sama orang itu. Oke? Waktu saya kecewa, ada dua kemungkinan, bertahan atau meninggalkan. Ya. Kalau saya meninggalkan, misalnya, saya kecewa nih sama Feris gitu, ya. Saya udah nggak mau ketemu dia lagi. Saya pindah gereja, saya meninggalkan. Atau saya nutup diri saudara, nggak mau ngomong lagi sama dia. Saya nggak mau gitu. Nah, akibatnya apa saudara? Ketika saya tutup diri terhadap dia, sudah tahu nggak? Sudah punya hati itu cuma satu. Kalau sudah tutup diri terhadap perhatian dia, nanti perhatian dari Allah juga bisa masuk. Tutup saudara. Oke. Kedua, sudah bertahan. Ya udahlah, saya bertahan nih, tetap sama dia. Saya komunikasi sama dia. Maka saudara kembali ke pengharapan. Ya, dengeran baik-baik saudara. Ini berlaku dalam pernikahan, persis sama. Persis sama dalam pernikahan. Kenapa pernikahan makin lama makin tawar? Karena kemudian dia menutup diri. Udah deh. Sia-sia udah pasti begitu. Udah deh, saya nggak percaya lagi sama dia. Udah pasti begitu deh, udah pasti deh. Dia kalau saya kasih gini udah pasti marah. Kita close. Kita nggak berusaha memperbaiki. Ya, nah, jadi pernikahan saudara makin lama makin tawar. Ini terjadi sama semua pernikahan. Gampang kecuali saudara mau pastor kek, mau nabi kek, mau rasul kek, mau pengajar, apapun pangkat saudara, ini terjadi karena ini kita masih manusia. Close. Nah, kalau saudara bertahan, oke, saya tetap bersahabat sama dia, saya tetap kesal dia. Saya tetap tegur dia. Saya coba buka lagi hati saya pelan-pelan sama dia. Saya bertahan, saudara. Maka lama-lama Tuhan pulihkan. Ya. Balik ke tahap pertama. Pengharapan. Kemudian bisa kecewa lagi. Dengar, saudara? Ya. Saya bertahan lagi. Ya. Makanya suami istri yang lebih mengasihi di hari tuanya. Karena menjalani proses ini dengan benar. Dengar nggak, saudara? Karena benar dia prosesnya. Tapi ada yang mandek gitu. Ya udah, kita nggak komunikasi lagi deh, udah deh. Yang penting kita satu rumah. Demi anak-anak itu paling hancur, saudara. Anak-anak pergi, saudara cerai. Demi anak-anak kita satu rumah. Kita cuma show performance. Kita suami istri, but not from heart. Hancur, saudara. Jadi saya harus bangun, ya kan? Gimana pun juga gitu ya. Usia gimana pun kondisinya, saya harus tetap sama dia. Satu kamar, ya kan, satu ranjang gitu saudara kan. Dulu waktu baru nikah saudara ya, disentuh dikit, panas, gitu ya, gitu. Setelah 20 tahun lebih lengket saudara, kepengaruh satu sama lain. Kita bangun, itu dibangun saudara. Jangan pernikahannya manis, itu dibangun. Atas dasar takut akan Tuhan. Saudara kalau biarin pernikahan saudara pasti hancur. Kayak saudara punya tanaman taruh di pot begitu dibiarin pasti hancur. Terus nggak usah ngomong anak-anak udah. Anak-anak itu makanannya dari hubungan papa mama. Emotionally speaking. Secara emosi. Ya. Jadi itu. Ini sama berlaku buat gereja juga. Amin. Saya dalam timnya John. John ini pemimpin saya, tim tari, saya tari. Saya timnya John. Ya. Dia mimpin saya bertahan kan. Dia nggak bisa tuh mimpinnya. Saya harus bertahan karena Tuhan taruh saya di situ. Saya udah ditentukan dari otoritas di situ. Saya bertahan. Saya build the relationship. Karena semua masalah kita di relationship. Hubungan. Ya. Saya bangun. Halo, amin. NLK Gading Serpong. Mari kita bangun kesatuan ya. Sudah mulai ngerti nggak? Ya, itu perlu waktu. Nggak ada kesatuan instan. Yuk kita satu hati, satu visi. Ngomong kosong. Nggak ada. You don't stay together, you don't go together.
Kalau saudara nggak pernah tinggal bersama, nggak akan pernah pergi bersama. Nggak akan pergi berperang bersama. Stay. Diam. Bertahan. Siapa yang pernah kecewa Pak Step? Angkat tangan, ngaku. 1, 2. Busia gue lihatnya begini kayak. Angkat tangan. Tuh anak baru semua belum. Coba. Angkat tangan yang tinggi-tinggi dong, nggak jujur nih saudara ya. Yang pernah kecewain saya, siapa angkat tangan ayo? Yang pernah merasa kecewa? Ya. Terima kasih saudara-saudari yang dalam Tuhan, kalian udah bertahan. Terima kasih. Semua kelemahan saya, saudara tetap bertahan. Terima kasih. Gitu saudara. Nangkep. Nah, lalu semakin kita ke situ, trust-nya itu semakin jadi saudara. Ya. Ketika trust itu semakin jadi, kita bisa berperang bersama. Itu kuncinya, tujuan akhirnya. Supaya kita itu bisa memperlebar kerajaan Allah, menghajar musuh. Makanya Yesus bilang, rumah yang tercerai-berai, dia pasti runtuh sendirinya. Jadi iblis itu cukup cerai-berain kita aja. Udah, lu ke gereja situ sama aja ada Tuhan. Kamu nonton online aja. Kan kamu sama Tuhan direct ya, kamu gereja itu ya. Udah kamu udah jangan pelayanan lagi. Yang penting datang gereja, di-cut semuanya. Karena kesatuan itu bukan duduk bersama, tapi hati yang terkait bersama. Duduk bareng begini belum tentu sehati loh. Banyak suami istri yang duduk bareng, ketawa bareng, ketemu orang, hai shalom, shalom, suaminya istri shalom. Begitu masuk rumah, pang ping pung tang tung bong bung bangun, bum. Pendeta datang dari luar, tok tok tok, shalom, shalom. Not real. Followers saya banyak, but not real. They don't love you like I do. Khotbahnya online lebih bagus, biar they don't love you like I do. Mereka nggak bisa mencintai kamu seperti saya karena mungkin saya khotbah nggak sebagus mereka, mungkin saya nggak bisa seperti mereka, tapi saya hadir dalam hidup kamu. Dia tidak hadir. Nabi datang khotbah hebat, tetap tamu. Dia nggak hadir. Yang ngurusin Felix setiap hari, John setiap hari, Willy setiap hari, ya saya yang hadir. Yang masalah karakter dia lah, masalah itu saya yang hadir. Nah itu musuh berusaha kacauin. Nggak bisa beda antara bapaknya sama tamunya, bingung. Next, trust. Nah kalau kita terus bangun begini, trust itu mulai kebangun. Nah, pertama, surface trust. Mesti dimulai, amin saudara. Kalau Pak saya bilang, I don't trust you, jangan langsung kecewa. Karena trust itu macam-macam. Ya, pertama surface trust. Itu pada permulaan. Trust itu karena dia ngomong. Kamu percaya karena penjelasan mereka, karena explanation-nya masuk akal. Ya. Itu surface trust. Wah, saya ketemu nih sama Pak Karyanto. Dia jualan asuransi, dia jelasin. Wah, asuransi saya percaya. Itu percayaan tingkat pertama, surface. Permukaan. Semua kepercayaan dimulai dari permukaan. Ya. Wah, Pak ini jualan charger gitu. Wah, penjelasannya bagus, saya bisa percaya. Surface trust ya. Karena bisa masak nih enak. Kita percaya nih, dia mau bikin jelasan makanan tentang fotografi, kita percaya. Karena yang dia penjelasannya masuk akal, surface. Amin. Ya. Nah, saudara, misalnya contohnya ya, sudah punya teman bilang, oh besok saya panggil kamu, saya telepon kamu, ya itu surface. Oh saya percaya gitu. Ya. Nah, karena saudara, percaya yang begini tuh gampang dirusak karena lebih bergantung, bisa mudah trust itu dirusak karena trust itu bergantung pada bukti. Mana buktinya kamu mau bilang mau telepon saya? Pasti saya mau telepon jam 9 lewat 1, 9 lewat 5 nggak telepon penipu nih. Ngangkal lu saudara. Ya, memang trustnya cuma sebatas itu. Dan itu harus dibangun lebih dalam. Nah, yang kedua, behavioral trust. Percaya akan tingkah lakunya. Ya. Kenapa sudah bisa percaya sama orang itu? Karena words ya, perkataan itu sesuai dengan tindakannya.
Mereka terus-menerus melakukannya. Behavioral task. Makanya dengar ya para wanita, jangan percaya sama cowok yang mulutnya manis. Ya. Apalagi makannya udah split bill, udah lupakan aja. Bokeh itu. Ya. Split bill udah, apa itu? Ya. Jangan cepat percaya sama laki-laki. Mungkin sudah terluka, tapi jangan cepat percaya sama laki-laki. Amin. Ya, gitu. Kalau belum bertobat, ya itu semua buaya semua, saudara. Ya. Gitu. Kalau udah nikah, jadi apa tuh? Ya. Jadi sudah pertama itu, saudara. Ya. Nah, jadi trust behavior, karena kita ini udah pasti bangun karena kenal nggak sih, saudara? Mesti local church nggak sih? Harus local church. Mana saya kenal Billy, kalau baru kemarin langsung main drum, saya nggak tahu. Saya lihat kan, oh Billy nih konsisten, saudara ya. Menurut saya nih, Billy ini konsisten, telepon saya dari sebelum nikah sampai menikah, ada masalah telepon saya, ke Malaysia telepon saya, terus hubungannya konsisten. Dan kemudian sampai Bill, tolong bila kamu mimpin SM, dia lakukan. Kamu ini ya, dia lakukan. Terus ada konsistensi, apa yang dia katakan sama dengan perbuatannya, sekarang trustnya bertumbuh jadi behavioral trust. Percayakan karakter dia. Ini penting dalam kerajaan Allah. Amin. Sekali lagi saudara, kita itu punya kelemahan. Ada keluarga yang memang dari kecil dibangun untuk tidak menjaga perkataannya. Ya. Jadi dia lihat nih, papanya bohong terus, mamanya bohong terus, ngomong A lakukan B. Nah, itu merusak dia punya behavioral, perbuatan dia, ngerusak. Nah, waktu dia kenal Tuhan, kadang-kadang sudah dipulihkan, kadang-kadang belum. Ya, kadang-kadang belum pulih sepenuhnya. Jadi orang yang seperti itu, walaupun dia masuk ke gereja, dia mudah berbohong. Kenapa telat? Macet, padahal telat bangun. Kesiangan, macet. Udah keluar begitu aja otomatis. Nangkep nggak? Ya. Nah, itu saudara nggak boleh judge seperti, oh kamu berbuat dosa. Gitu. Kenapa? Karena dia dibangun sama musuh. Dia entah tidak tahu atau tidak berdaya keluar darinya. Nah, gereja itu salahnya di situ, banyak penghakiman di situ. Karena saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita semua punya banyak kelemahan. Amin. Amin nggak, saudara? Kita semua punya banyak kelemahan, cuma berbeda areanya. Jadi ada area yang lebih kelihatan, datang gereja telat terus, kelihatan kan? Gitu. Jadi langsung dihakimin. Tapi dia punya utang di luar, kita nggak tahu, nggak dihakimin. Nangkep nggak, saudara? Gitu. Tapi kita semua punya kelemahan behavioral. Itu namanya kelemahan. Dihadapinya dengan diajarin, digembalakan, ditegur. Ya, Bill ini salah. Tapi jangan cuma ditegur, lu salah. Kayak misalnya, oh kamu telat ke gereja, salah kamu. Itu nggak ada pengajarannya. Itu langsung dihardik namanya. Diajarin, kamu telat ke gereja, itu kerugiannya apa? Apa sikap kamu yang salah depan Tuhan? Apa efeknya kalau kita ke gereja telat, saudara? Nggak ada hadirat Tuhan di sini. Halo, ya. Yang buta nggak melek, yang tuli nggak mendengar, yang pusing datang tambah pusing. Itu akibatnya kalau kita ke gereja semua. Saya mau ke gereja kayak gitu? Ya nggak mau. Yang berdosa tambah terikat datang ke sini. Kita nggak mau kan? Itu pengaruh loh. Siapa bilang nggak pengaruh? Dia datang ke sini pengaruh nggak? Pengaruh. Karena kita tubuh Kristus kan? Alkitab bilang seperti itu. Jadi kalau dia nggak hadir, pengaruh. Dia telat, pengaruh. Kita saling mengaruhi, itu kata firman Tuhan. Jadi saya ajarin, nggak cuma tegur. Waktu diajarin dia masih ngelawan, itu menjadi dosa. Karena sekarang kebenaran udah datang, dia nggak mau. Nangkep, saudara? Nah, dia harus bertobat. Kalau nggak bertobat, dia nggak bisa keluar dari ikatan itu. Karena waktu kebenaran, kan Yesus bilang, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kan? Ya. Jadi, nggak semuanya pelepasan, bro and sis. Nggak semua iblis pergi itu pelepasan. Kadang-kadang sudah tahu kebenaran, dia pergi. Itu aja, udah. Dia nggak bisa, udah.
Jadi you have to know the truth set you free. Ya. Terus yang ketiga, saudara, trust yang berikutnya, saudara, emotionally trust. I trust you with my feelings. Ya, saya bisa ceritain semua perasaan saya. Ya. You begin to share your deeper feeling, fears and hope, believing the other person will respect, listen and not betray you. Ya. Gitu. Misalnya, sudah bisa ceritakan nih, gua masih punya masalah nih, Bu Rona, saya nih, Bu Rona, saya ini masih ngerokok loh. Ya, sudah mulai cerita, tapi di gereja nggak ada yang tahu. Bu Rona, tolong dong saya, doain saya dong. Ini emotionally trust. Boleh nggak? Boleh. Datang sama orang yang lebih dewasa rohani. Jangan cerita ke semua orang. Oke? Kau sudah cerita ke bayi rohani, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke, dia kasih sebelahnya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jangan kasih tahu semua. Jangan kasih tahu. Satu gereja tahu. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan ceritakan semua itu ke orang lain. Karena saudara harus datang ke paling aman Bapak rohani yang sudah mengerti bahwa saudara bisa punya kelemahan dan kekurangan. Nah, brother and sister yang belum menikah, jangan emotional trust sama orang tidak percaya. Karena emotional trust definisinya adalah fellowship. Bersekutu. Kalau dirinya ahli komputer, misalnya dia belum bertobat, kalau saya cuma ngomong percaya dia untuk soal bikin komputer, itu Alkitab bukan fellowship. Tapi kalau saya udah bilang, Bill, gue punya kelemahan nih, gue punya dosa kayak gini. Terus dia juga orang yang nggak dalam gereja, itu memang saya cari gara-gara memang. Nggak benar sayanya. Tapi cocok kita cerita dosa sama-sama. Nggak ada yang menghakimin. Ya iyalah, dua-duanya dihakimin, nggak ada yang menghakimin lah. Ngomong apa sih itu? Ya, bodoh itu saudara. Yang benar kalau sudah terima ke orang benar ya sudah ditegur. Masa, kita bikin salah asik, kita cemplung bareng-bareng ke jurang, nggak ada yang menghakimin kan? Ngawur itu saudara. Ya, itu bukan penghakiman, itu pendisiplinan menolong saudara. Kalau penghakiman itu justru udah lalu masuk neraka dilempar, itu penghakiman. Tapi kalau sudah ditolong, didisiplin, dikeluarin, itu bukan penghakiman. Jangan semuanya, saya di judgment, saya dihakimin. Lihat dulu konteksnya, motivasi orang itu apa. Kalau dia tujuan nolong saudara, bukan penghakiman. Apalagi orang tua saya controlling spirit. Penghakiman orang dia yang kasih kamu makan kok. Beda. Amin saudara. Jadi ini sampai ke level ini saudara udah tidak bisa sama orang tidak percaya. Nangkep? Ya. Nanti kalau cowok cewek belum nikah mau cerita sini jatuh cinta. Karena kenapa? Dia ngerti perasaan saya. Ya sekarang. Kok udah nikah dia nggak ngerti sih? Ya masa promosi habis. Semua laki-laki mengerti itu. Dan cewek-cewek nggak ngerti. Ketawa cowok-cowok semua lihat. Semua cowok-cowok mengerti itu. Nggak ada tuh kita cowok-cowok tuh kayak lembut baik terus sepanjang hari 24 jam sama cewek kecuali ada maunya kan. Nggak ada telepon sampai jam 1 pagi itu kecuali ada maunya. Betul nggak? Betul. Udah itu kenapa Bu Hen bisa ngomong gitu karena korban. Kebetulan pelakunya nggak ada hari ini, dia bebas ngomong korban tuh. Korban nggak ada. Kalau udah nikah tuh nggak ada sisters, nggak ada. Oke, film Korea itu film buat dagang. Nggak ada cowok kayak gitu. Itu normal, human seperti itu. Nggak ada cowok 24 jam bawa kembang gitu. Nggak ada. Nggak ada tuh kalau bangun pagi langsung, mukanya berseri. Ada breakfast. Bawa bunga. Ya, nggak ada, saudara. Karena dia masih manusia. Betul? Nah, itu ibu udah ngerti. Iya. Untung bertobat suaminya sekarang. Ada harapan. Jangan menikah sama orang yang emotionally understand you, that don't understand your vision and calling. Nggak kuat nanti. Nggak bisa jalan bersama. Ya, berikutnya. Identity trust. Ya. I trust you with my true self. Ya, ini udah level paling tinggi, saudara. Ya.
Saya depan kamu jadi apa adanya. Ya, gitu. Kita suami istri belum menikah, rapi-rapi, sudah nikah, wah bajunya kemana-mana. Gitu. Tapi aman-aman aja dia, sudah. Kita juga aman-aman. True self, ya. Deeper self, your confidence that you completely yourself, even you are not at your best, you will be still accepted and loved. Oh, ada yang kurang. Sebab ada 4, yang keempat itu vulnerability, trust. I trust you with my weakness. Ya, ada yang kurang itu. Sebelumnya adalah vulnerability. Ya, I trust you with my weakness. Kamu bisa cerita kelemahan kamu, kekurangan kamu kepada orang itu, dan orang itu akan membantu kamu. Ya, dia nggak ninggalin kamu. Dan terakhirnya ada identity. Identity itu apa yang gini? Ya, saya depannya Husian ya apa adanya, gitu. Ya, tidak berusaha jadi Stefanus yang lain. Nah, Pak Saudara. Nah, makanya saudara, saya mau kasih satu hal, saudara. Di depan jemaat, saudara, di depan gereja, depan saya mimpin, saya selalu berusaha menjadi apa adanya. Karena itu aman buat saudara, aman buat saya. Ketika kita pakai topeng itu berbahaya. Ketika topeng itu kita runtuh, orang nggak bisa terima kita. Jadi gereja yang sehat ada gereja yang tidak bertopeng. Ya, besok ganti nama NAK tidak bertopeng. Gereja yang sehat itu gereja tidak bertopeng. Itu sebuah proses. Amin. Semua orang rindu itu, identity. Ya gue lagi bete gitu model gini, dimarahin tapi tidak boleh ditinggalin. Nangkep nggak saudara? Gue bikin salah nih, gue gini, Bill, kita bisa ngomel gini, tapi Bill mau makan siang nggak? Nah itu, nggak ditinggalin. Pernikahan juga sama. Waktu kita baru nikah, saudara, wah kita ribut, saudara, ya. Rumahnya kan kecil, jadi Busian di kamar, saya di ruang tamu gitu. Dari malam sampai pagi gitu. Ya karena kan kalau malam matahari udah terbenam, jadi masih punya waktu 24 jam tuh tidak. Itu kita pagi-pagi soal kita ketemu kita ketawa karena kita tahu kita harus ngampunin. But now, tapi sekarang saya nggak mau tinggalin istri saya, saudara. Gimana pun besarnya perbedaan pendapat, saya tetap di mana dia tidur, di situ saya tidur. Saya hadir secara fisik. Itu penting. Karena you say, I will never leave you. Saya nggak pernah ninggalkan kamu. Itu membangun trust dan safety yang dalam. Amin, saudara. Begitu juga dalam gereja, kita pasti banyak gesekan. Tapi kita tahu, oh dia nggak pernah ninggalin saya. Akhirnya kita bisa jadi apa adanya. Akhirnya nyanyi di depan tuh bukan penampilan, fals gitu, ditegur gitu. Ya udah ditegur nggak apa-apa, tapi saya pasti masih oke diterima. Ngerti nggak saudara? Itu penting. Saya ditegur, saya tetap diterima. Baru ada satu budaya, satu kesatuan. Baru Roh Kudus akan bergerak dengan powerful di sini. Karena tidak bertopeng. Karena love-nya genuine. Asli. Amin, saudara.